Kali ini cerita tentang pamali. Jadi kalau orang tua zaman dulu kan suka bilang kalau maghrib itu nggak boleh keluar rumah atau nggak boleh tidur, terutama untuk ibu hamil, karena di waktu itu banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata berkeliaran dan bisa aja mereka mengganggu kita. Jadi malam ini ada 3 kisah tentang orang yang ngelanggar larangan untuk keluar di waktu maghrib gitu kan, atau melakukan sesuatu di waktu maghrib. Jadi ada di suatu daerah itu ada mitos kalau maghrib itu kita tidak boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama keluar rumah, yang kedua itu nyapu, yang ketiga potong kuku, yang keempat tidur. Dan pantangan ini sangat-sangat dilarang terutama untuk ibu hamil, karena katanya kalau maghrib itu banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang keluar, jadi takut mereka itu mengganggu manusia. Cerita pertama itu kejadian di tahun 2002. Jadi tahun 2022 itu ada namanya Dila. Jadi si Dila ini kan tahun 2022 itu masih SMA. Kebetulan dia itu masuknya siang, dari jam 1 siang dan pulangnya itu jam 5 sore. Jadi waktu itu hari Kamis malam Jumat, si Dila ini pulang agak telat, jam 5 lewat, sampai rumah udah jam 6 kurang gitu kan, karena dia itu ada les tambahan di sekolah. Nah pulang-pulang si Dila ini kan kayak capek banget, jadi dia itu nggak mandi gitu kan. Udah diingetin sama orang tuanya kalau pulang sekolah itu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka walaupun nggak mandi gitu kan. Nah si Dila ini nih karena udah capek, jadi dia itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga tidur aja dulu gitu kan, nanti juga kalau bangun dia berangkat baru sekalian makan, mandi, baru tidur lagi gitu kan. Jadi dia tuh langsung lah naik ke lantai 2 rumahnya, masuk ke kamar, ganti baju, tidur. Nah dibangunin tuh sempet sama ibunya gitu kan, kayak Dil, bangun Dil, cuci tangan, cuci muka dulu gitu kan, baru tidur. Cuma si Dila tuh yang gitu kan, tapi nggak beranjak nih dari tempat tidurnya gitu kan, karena udah capek banget. Ya udah akhirnya ibunya ya udahlah gitu kan, turun ke bawah sholat. Nah si Dila ini kan dia itu lagi nggak sholat gitu kan, jadi udah tidur. Terus nggak lama dia tuh dengar suara bapak ibunya naiklah tuh ke atas gitu kan, mungkin udah selesai sholat, nonton TV di depan kamar Dila. Jadi di depan kamar Dila itu ada ruang TV, jadi kedengeran tuh kalau bapak ibunya nonton TV gitu kan. Nah di kamar Dila kan juga ada TV kecil gitu kan. Ya udah terus Dila tuh tidur nih. Pas dia mau tidur lagi setelah denger bapak ibunya naik itu kan, dia dengar suara cewek ketawa. Ketawanya tuh kayak diam nih si Dila gitu kan, dia dengerin tapi matanya tetap merem gitu kan, cuman telinganya tuh awas lah ngedengerin suara itu gitu kan. Sekali lagi ketawanya, dan ketawanya ini makin kecil, makin jauh. Jadi sampai yang ketiga kalinya si Dila bangun, dia pikir bapak ibunya di luar itu lagi nonton acara horor gitu kan. Jadi dulu tuh ada setiap malam Jumat itu sehabis maghrib itu ada acara di TV itu tentang cerita-cerita hantu. Jadi si Dila pikir tuh bapak ibunya lagi nonton itu, dihidupin lah, dinyalain lah TV di kamar Dila gitu kan.
Begitu dia nyalain, nggak ada berita. Dia carilah semua channel TV, dia coba, dia alih gitu kan channel TV, dia liatin satu-satu, nggak ada cerita hantu. Ya udah, si Dila pikir mungkin salah dengar nih gitu kan. Dia matiin TV, dia tidur lagi. Kedengaran lagi suara itu 3 kali lagi, dan suaranya itu makin jauh, makin kecil dan makin jauh gitu kan. Jadi setelah itu si Dila bangun, dia keluar ngeliatin TV yang ditonton bapak ibunya, dan ternyata bapak ibunya itu lagi di bawah dan TV di luar itu nggak nyala. Jadi ngedenger itu si Dila teriak manggil bapaknya ke atas. Jadi bapaknya naik ke atas, ditanya kenapa, kata bapaknya kan, ceritalah si Dila tentang apa yang dia dengar barusan gitu kan, cerita itu, suara ketawa itu gitu kan. Nah si bapaknya ini nenangin Dila lah kan, kayak enggak ada apa-apa gitu kan, itu perasaan kamu aja, kata bapaknya. Nah, tapi anehnya si bapaknya Dila ini dia ngambil air 1 gelas gitu, dia bacain doa, dia tiup 3 kali di air itu. Terus bapaknya ini membuka jendela kamar Dila, terus air yang udah dibacain doa itu disiram di bawah jendela kamar Dila. Jadi dari atas, dari kamar Dila itu udah dibuka jendelanya, terus bapaknya itu nyiram air sebanyak 3 kali gitu kan. Terus bapaknya bilang ke Dila, ya udah katanya kan, kamu malam ini tidur sama ibu kamu, kata bapaknya. Nah ternyata yang dilihat Dila itu adalah, yang didengar Dila itu adalah suara kuntilanak. Jadi pas bapaknya itu dipanggil Dila naik, bapaknya itu udah merinding, badannya udah nggak enak. Nyampe ke atas, bapaknya itu ngelihat si kuntilanak itu lagi duduk di jendela kamarnya Dila. Makanya bapaknya cepetan ngambil air, dimasukin gelas, dibacain doa, terus disiram untuk ngusir si kuntilanak itu. Jadi semenjak itu Dila nggak pernah lagi tidur setiap maghrib. Sekarang cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini cerita tentang Ana. Jadi Ana ini anak SMA, baru kelas 1 SMA. Cerita ini sekitar tahun 2000-an awal. Nah, si Ana ini kan dia ini baru dibeli motor sama bapak ibunya. Jadi ke sekolah naik motor. Jadi dia ini lagi suka-sukanya lah jalan gitu kan namanya. Jadi normalnya anak-anak baru dapat kendaraan gitu kan, jadi semangat lah. Sering nih si Ana jalan sama temennya pakai motor setiap sore, hampir setiap sore. Jadi waktu itu kan jam sekolah itu dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nah jadi setiap jam 3 itu Ana pasti jalan sama temennya. Pulang-pulang udah jam 5 gitu kan. Sampailah suatu hari bapaknya bilang, nah kalau mau keluar sebelum maghrib harus pulang, kata bapaknya. Cuman yang namanya anak-anak kan, jadi si Ana tuh yang ya pak tenang aja gitu kan. Udah, jadi tapi Ana itu hampir setiap hari pulangnya memang sebelum maghrib gitu kan. Sampailah suatu hari dia jalan nih sama temennya Pia. Jadi jalanlah sama si Pia. Itu udah mau 4:30, Ana nih udah ngajak pulang nih. Mereka keliling-keliling kota aja gitu kan. Nah udah 4:30 Ana ngajak pulang si Pia, tapi si Pia ini minta temenin Ana ngambil barang ke rumah tantenya. Jadi mereka pergilah dulu ke rumah tantenya si Pia. Sampai di rumah tantenya Pia, ternyata tantenya Pia itu ngasih makan kue gitu kan, nyuruh mereka makan kue dulu baru pulang gitu kan. Nah Ana bilang ke Pia, Pi gue nih disuruh sebelum maghrib udah nyampe rumah, kata Ana kan. Cuma si Pia nih bilang bentar lagi lah, kata Pia kan, gak enak sama tante gue, nanti tante gue tersinggung, udah dikasih kue kita habisin aja dulu, kata Pia kan. Ya udah sama si Ana, ya udahlah gitu kan, karena dia juga nggak enak sama tantenya Pia yang udah baik gitu kan nyuguhin mereka kue. Akhirnya mereka makanlah kue itu sampailah jam 6 kurang. Karena si Ana ini takut bapaknya marah,
Jadi waktu itu anak kan nggak ada HP gitu kan, jadi dia mikir nih bapaknya nggak bisa ngubungin dia, takut bapaknya marah, si anak ini udahlah pulang, ngajakin Pia pulang. Tapi kan maghrib, kata si Pia gitu kan. Terus tantenya Pia juga bilang, ntar aja habis maghrib pulangnya, kata tante Pia kan. Bukannya apa kalau maghrib ini nggak boleh keluar rumah, kata tante Pia kan. Tapi si anak nih kekeh kayak, ya udahlah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa lah, tenang aja, biasa gue mah, kata si anak kan. Karena dia mikir, dia takut nih dimarahin sama bapaknya gitu kan. Ya udah, akhirnya si Pia ngalah, mereka pulang. Jadi mau si Ana ini kan mau nganter Pia pulang, jalan menuju ke rumah si Pia itu ada ngelewatin jembatan itu kayak lumayan gede lah, ngelewatin kayak sungai gitu. Sungainya sekitar lebar sungainya itu sekitar 5 meter lah gitu kan, lumayan lah. Jadi mereka ngelewatin lah situ pas maghrib, azan maghrib, mereka ngelewatin jembatan itu. Tiba-tiba ada sesuatu terbang kayak kain putih gitu, terbang ngelewatin mereka berdua. Dan tiba-tiba si anak itu ngerasa pipinya itu kayak dielus. Kain putih tuh nggak gede, cuma kayak ujungnya aja, tapi itu terbang gitu kan. Nah, si anak ngerasa pipi kirinya itu dielus, tiba-tiba ditampar. Kaget kan si anak kan, teriak dia di atas motor. Nah si Pia ini kaget, terus Pia nanya kenapa, kata Pia kan, gue ditampar pipi gue, kata anak kan. Kata Pia, masa sih, katanya. Ya udah cepetan kita pulang dulu lah ke rumah gue, kata Pia kan. Ntar kita lihat di situ, katanya. Nyampe ke rumah Pia, turun nih mereka dari motor, tapi si anak nggak mau masuk ke rumah Pia karena dia takut nih dimarahin bapaknya gitu kan, dia pengen segera pulang. Nah terus si Pia nanya, mana pipi yang ditampar, tapi ya kan si anak nunjuklah ke pipi kirinya. Di pipi kiri anak itu nggak ada apa-apa, nggak ada kayak orang bekas ditampar itu kan, merah pipinya gitu kan, memar. Ini nggak ada, biasa aja. Jadi si Pia tuh ketawa, perasaan lu aja kali, kata si Pia kan. Beneran ini sakit loh, kata si anak kan. Ya udahlah, kata Pia, naik dulu aja ke rumah gue, kata Pia kan. Gue kompres pakai air dingin, gitu kan. Gak usah lah, kata anak kan, gue pulang aja langsung. Karena si anaknya udah kepalang tanggung nih, takut dimarahin bapaknya gitu kan. Akhirnya si anak pulang ke rumah, nyampe di rumahnya dia. Si anak nih ngerasa pipinya tuh kok perih gitu kan. Si anak ngerasa pipinya kok perih banget gitu kan. Akhirnya dia masuk kamar, dia ngaca. Pas dia ngaca, kaget lah si anak nih. Pipi sebelah kirinya itu kayak bekas tamparan orang, merah banget. Terus ada bekas 5 jari, kayak bener-bener ditampar, tapi kecil, kayak tamparan anak kecil gitu kan tangannya di pipi si anak. Besoknya di sekolah ceritalah si anak ke si Pia. Jadi, dan anehnya bekas tamparan itu masih ada besoknya, ditunjukinlah sama si anak. Ceritalah si Ana, nunjukinlah ke Pia dan teman-temannya gitu kan. Si Pia baru cerita, ternyata ketika di jembatan itu Pia juga ngelihat ada yang terbang, tapi yang Pia lihat itu warna hitam kainnya, bukan putih. Jadi si Pia ini mikir kalau itu tuh kelelawar. Nah, jadi si Pia pikir mungkin si anak ini ditabrak sama kelelawar gitu kan, nggak sengaja. Tapi setelah Pia ngelihat pipinya anak ini bentuknya 5 jari, barulah si Pia ini ngeh, berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Itu makhluk apa? Nah, sampai salah satu teman mereka yang ngelihat itu ngomong, makanya jangan keluar kalau maghrib. Nah, sekarang cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini dari dia. Jadi dia ini udah nikah, baru nikah dan lagi hamil anak pertama. Jadi dia ini udah hamil sekitar, si dia ini jualan online. Jadi dia biasa ngantar pesanan orang itu sendirian gitu kan, yang antar. Nah, jadi yang namanya ibu hamil itu kan banyak pantangan, kalau kayak keluar rumah bawa ini bawa itu gitu kan. Jadi si dia ini udah diingetin sama mertuanya, dia kan tinggal di sebelah rumah mertuanya gitu kan, udah diingetin sama mertuanya,
kalau mau ngantar pesanan orang, jangan tengah hari, jangan maghrib, jangan malam, kata mertuanya kan. Iya, kata dia kan. Udah. Tapi si dia ini kayak nggak percaya aja sama hal-hal kayak gitu. Jadi dia nganggap itu tuh semua cuma mitos lah gitu kan. Akhirnya si dia ini tetap nih siang dia nganter. Jadi dia kayak malam tuh beberapa kali dia nganter gitu kan. Jadi dia sengaja kalau dia nganter itu dia ngintip dulu ke rumah mertuanya. Di saat mertuanya tidur, kalau siang setelah zuhur tuh kan mertuanya tidur siang biasanya kan. Nah dia pergi tuh. Nah kalau malam dia kadang-kadang tuh ngeliat nih mertuanya lagi sholat isya gitu kan, dia nganter tuh. Emang agak bandel nih si dia nih. Nah akhirnya ada nih pesanan orang lumayan banyak nih kan. Jadi dia ini kan jualan kayak baju-baju bayi gitu kan. Nah ada pesanan orangnya lumayan banyak nih, kayak dia mesen berapa lusin gitu kan. Cuma waktu itu tuh si dia ini banyak antaran, banyak pesanan gitu kan, jadi harus nganter banyak nih ke beberapa orang. Jadi si dia ngomong ke orang itu, kalau besok aja gimana, bisa nggak, kata dia kan. Tapi orang itu tuh nggak mau karena si pembeli ini pengennya hari itu juga gitu. Akhirnya setelah negosiasi si dia ini mutusin udah maghrib aja, bisa nggak, kata dia kan, soalnya saya udah nganterin pesanan orang duluan nih gitu kan. Ya udah akhirnya si pembeli ini oke lah maghrib, mau dia nganterin pas maghrib gitu kan. Akhirnya jadi si dia ini nyiapin lah pesan-pesanan orang, di packing-packingin sama dia buat diantar besok gitu kan. Nah paginya suaminya ngeliat nih kan banyak nih kotak-kotak gitu kan packingan dia. Suaminya nanya lah, banyak nggak pesanan hari ini? Banyak, kata dia kan. Kalau nggak sempet, kata suaminya, bayar kurir aja, minta tolong kurir yang anter, jangan kamu sendirian, kata suaminya kan. Takutnya kan kecapean, atau kalau sampai malam itu kan nggak boleh, kata suaminya kan. Si dia ini iyain aja, tapi dia tuh nggak mau sebenarnya gitu kan. Nah si suaminya ini kan kalau kerja pulangnya itu sekitaran jam 7 atau jam 8 malam, memang agak malam gitu kan. Jadi dia itu memang nggak bisa ngawasin dia seharian gitu. Jadi dia kan taunya si dia ini ya ngikutin aja aturan gitu kan. Ya udah suaminya kerja, si dia ini mulailah ngantar dari pagi, terus jam 12 itu dia pulang dulu, istirahat, makan gitu kan. Ya supaya mertuanya itu juga ngeliat nih kalau dia ngikutin nih nasihat mertuanya gitu kan. Nah sampailah maghrib si dia itu ngantar. Nah sampailah sore si dia lanjut lagi nih gitu kan, jam 2 tuh dia lanjut lagi sampai sore sebelum maghrib dia pulang, supaya mertuanya tahu kan, soalnya mertuanya kan ngecek di jam-jam yang dilarang untuk si dia keluar ini gitu kan. Pulanglah si dia, mertuanya pulang ke rumahnya kan, udah ngeliat dia si mertuanya pulanglah ke rumahnya buat sholat maghrib. Ternyata si dia ini pergi lagi ngantar pesanan maghrib yang tadi banyak itu. Diam-diam nih dia pergi, jadi motornya itu didorong, udah kayak sampai di depan komplek itu baru dihidupin. Nganterlah dia maghrib ke tempat pembeli itu, lumayan jauh. Jadi dari rumah dia ke rumah pembeli itu sekitar 30-40 menit gitu kan. Setelah ngantar semuanya, pulanglah dia pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya dia buka pintu, itu tiba-tiba itu dia ngerasa kayak rumahnya tuh ada gempa, kayak goyang gitu kan. Kaget lah si dia kan, si dia nih ngerasa kayak rumahnya tuh kayak ada gempa gitu, goyang gitu kan. Kaget si dia nih kan, dia cepet-cepet masukin motornya ke rumah, terus dia keluar rumah gitu kan. Dia meriksa nih kalau misalnya memang gempa, tapi di kotanya dia itu kan bukan kota yang sering gempa, malah nggak pernah gempa gitu kan, bukan tempat yang rawan gempa.
dia keluar. Kalau memang gempa pasti kan tetangga dan terutama mertuanya pasti keluar kan, udah pada panik. Begitu sih dia keluar, nggak ada satupun tetangganya yang keluar, rumah udah pada tutup semua gitu kan. Heran lah sih dia gitu kan, apa orang-orang ini udah biasa sama gempa atau memang cuma dia ngerasa. Tapi udahlah, mungkin perasaan dia aja karena kecapean atau apa gitu kan. Dia masuk lagi, ya udah dia mandi, beres-beres, bersih-bersih, terus dia tidur masuk ke kamarnya nungguin suaminya pulang. Di kamarnya itu dia itu ngedenger kayak ada orang yang ngerapiin kotak di ruang tamunya. Jadi ruang tamunya itu kan banyak kotak yang dia gunain biasa untuk packing pesanan orang gitu kan. Jadi dia denger nih kayak ada orang yang ngerapiin kotak-kotak itu, nyusun. Nah si dia pikir, oh mungkin ini suaminya udah pulang. Mungkin pas dia mandi suaminya pulang, dia nggak denger gitu kan, karena biasa suaminya juga bantuin dia nyusunin kotak-kotak itu kalau berantakan gitu kan. Dan hari itu memang kotak-kotak itu berantakan dan si dia itu nggak sempat beresin. Jadi ya udahlah, si dia tiduran gitu kan. Dia nunggu sih suaminya masuk ke kamar, ditunggu 15 menit, setengah jam kok nggak ada masuk gitu kan. Akhirnya dia mutusin buat keluar, ngeliat sendiri gitu kan. Pas dia keluar ke ruang tamu itu dia ngeliat kotak-kotak yang di situ tuh masih berantakan, masih posisi semula, nggak ada yang ngerapiin. Motor suaminya juga nggak ada, yang artinya suaminya belum pulang. Karena rumah dia ini kan termasuk rumah yang sederhana. Jadi rumahnya dia ini setelah ruang tamu, kamar, terus ruang makan sama ruang dapur itu jadi satu. Jadi si dia ini ngeliat lah ke kamar mandi, mungkin suaminya mandi, tapi kan motor suaminya nggak ada gitu kan. Otomatis memang suaminya nggak ada di rumah. Ya udahlah, akhirnya dia mutusin buat tidur. Suaminya pulang jam 8:30 malam karena memang ada lemburan hari itu. Nah si dia nanya ke suaminya, tadi ada pulang dulu nggak ke rumah gitu kan. Nggak ada, kata suaminya. Gimana mau pulang, orang kerjaan aja banyak, kata suaminya kan. Ya udah, dia mutusin untuk nggak cerita apapun, karena kalau dia cerita otomatis nanti ketahuan kalau dia tadi maghrib ngantar pesanan. Nah besoknya si dia ini ngantar lah pesanan kayak biasa, cuman nggak nyampe maghrib gitu kan. Nah pas maghrib kejadian lagi kayak gempa di rumahnya. Si dia ini kaget dong, kali ini kan dia nggak kemana-mana, nggak banyak pesanan gitu kan, nggak banyak nganter, jadi dia nggak dalam keadaan capek gitu kan. Nah dia keluar lagi ngelihat orang-orang di sekitar rumah dia itu nggak ada yang keluar, nggak ada yang panik. Masuklah dia, dan di malam itu ketika dia tidur, si dia ini mimpi ada nenek-nenek ngurutin perutnya dia. Kan dia kan hamil sekitar 6 bulan mau ke 7 bulan gitu kan. Jadi si nenek itu ngurutin perutnya dia, ngurutin gitu kan, senyum gitu, kayak ngurut orang biasa lah gitu kan. Tapi ngurutnya itu dari atas ke bawah, tangannya si nenek itu dari atas ke bawah, nenek itu senyum. Dan muka nenek itu muka normal aja, muka biasa, bukan muka orang yang serem atau apa gitu kan. Si dia bangun jam 1 malam, dia ambil minum gitu kan, karena mimpinya itu juga nggak terlalu menakutkan buat dia. Cuman entah kenapa setiap nenek itu ngelus perutnya di dalam mimpinya, si dia itu ngerasa kayak pergerakan anaknya tuh nggak kerasa gitu loh. Tapi ya udah, dan mimpi dia itu berulang sampai 3 malam. Akhirnya malam yang ketiga setelah nenek itu ngurut gitu kan, tiba-tiba nenek itu pamit mau pulang. Jadi si nenek itu dalam mimpinya dia bilang, aku mau pulang tapi aku bawa sesuatu dari kamu, kata nenek itu kan. Cuman si dia ini kan nggak ngerti maksudnya si nenek itu, dan dia pikir kan ya udahlah cuma mimpi ini gitu kan, nggak terlalu dia gubris lah. Besoknya dia kayak biasa lagi. Terus malam yang keempat setelah mimpi itu, dia mimpi malam-malam dia itu tidur. Di tidurnya dia itu dia ngerasa kayak ada sosok besar hitam itu narik anaknya keluar dari perutnya dia.
Jadi si sosok ini kayak nempelin tangannya, telapak tangannya sebelah kanan ke perutnya dia. Terus dia kayak nyabut sesuatu dan tiba-tiba anaknya dia itu keluar dari perutnya. Itu di dalam mimpinya ya. Anaknya si dia ini keluar dari perutnya dan terus dibawa sama si sosok itu, digendong. Si sosok itu terbang gitu kan. Si dia kebangun sekitar jam 1:30 malam gitu kan. Dia tiba-tiba bangun, keringat dingin ngucur di seluruh tubuhnya gitu kan, kayak orang bener-bener abis melahirkan gitu kan. Padahal dia nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa gitu kan. Dia cek perutnya, jadi dia bangun jam 1:30 malam itu dia langsung ngecek perutnya, dan ternyata perutnya dia itu rata kembali seperti semula, seperti orang nggak pernah hamil. Kalau orang setelah melahirkan paling nggak perutnya itu masih agak gede, kalau dia ini perutnya kembali rata kayak orang nggak pernah hamil. Dia kaget, dia teriak bangunin suaminya. Suaminya bangun, dia tunjukin perutnya. Suaminya juga kaget megang perutnya dia. Dengan panik mereka segera ke dokter, dan ternyata setelah ke dokter, ke rumah sakit, dicek, dia nggak, di perutnya dia udah nggak ada anaknya. Bahkan kayak tembuni atau ari-ari dari si anaknya itu, kalau orang hamil kan pasti ada ya, kalau orang melahirkan pasti ada, karena itu kan nggak keluar. Di kasusnya dia ini kan dia tidak melahirkan, jadi dia nggak keluar, otomatis kayak tembuni atau ari-ari anaknya pasti ada di dalam perutnya. Tapi ternyata setelah dokter ngecek di ronsen dan segala macam, nggak ada, bersih di dalam perutnya dia tuh, bersih kayak dia tuh nggak pernah hamil selama ini. Dari situ sih dia udah shock banget, dia nangis, suaminya juga nangis, dia udah ngerasa putus asa banget. Akhirnya mereka ceritalah ke orang tuanya dia, ke orang mertuanya dia ngaku lah dia kalau dia selama ini sering nganter pesanan itu maghrib atau malam atau jam 12 siang. Dan di situ mertuanya sempat kecewa sama dia. Jadi mertua sama orang tuanya dia juga sempat kecewa karena dia udah ngelanggar pantangan yang dikasih tahu sama mertua dan orang tuanya. Itu 3 cerita untuk malam ini. Kadang kita itu suka mengabaikan omongan orang tua, padahal sebenarnya bisa jadi omongan mereka itu ada benernya. Jadi sebaiknya kalaupun kita nggak percaya, tapi kita tetap hati-hati.